Mitra KPPN Pangkal Pinang. Senang sekali kami kembali bisa menyapa Mitra KPPN Pangkal Pinang sekalian dalam program Belacan Belajar Bersama lewat Sinema Perbendaharaan. Di episode 11 kali ini kita akan sama-sama membahas terkait standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan, secara khusus terkait dengan PPK. Bersama saya Doni Kestianto dan staf manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Mbak Yunita. Mbak Yunita, kita mungkin mulai dari dasar dulu nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan PPK itu sendiri? Pejabat pembuat komitmen atau yang lebih kita kenal dengan PPK merupakan pejabat yang melaksanakan kewenangan PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. Nah, kalau melihat tadi definisinya itu sendiri kan terkait dengan yang berhak mengeluarkan pengeluaran negara. Nah, kalau secara lengkap apa sih tugas dan kewenangan seorang PPK dalam sebuah satker, Mbak Yunita? Ya, secara lengkap itu tugas dan wewenang PPK telah dituangkan dalam PMK 210 tahun 2022. Namun di antaranya ini yang kita ketahui tugas dan wewenang PPK. Yang pertama, menyusun rencana kegiatan dan rencana penarikan dana, membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia, menyerahkan laporan pekerjaan kepada KPA dengan berita acara penyerahan, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PPSPM. Oke, nah sesuai dengan judul hari ini kan di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan, dalam hal ini adalah PPK. Nah, kalau kita boleh tahu kenapa sih sebenarnya semua PPK ini harus mengikuti sertifikasi ini, Mbak Yunita? Jadi gini Bang Doni, seperti yang kita ketahui bersama, dengan strategisnya posisi pejabat perbendaharaan negara dalam hal ini KPA, PPK, PPSPM ataupun bendahara di satuan kerja, maka hal tersebut akan menentukan baik buruknya pelaksanaan anggaran di satuan kerja yang bersangkutan. Oleh karena itu, proses sertifikasi ini secara umum untuk menjamin bahwa seluruh pejabat perbendaharaan memiliki kompetensi yang memadai, tentunya untuk mewujudkan tata kelola atau good governance dalam hal pelaksanaan APBN. Nah, kompetensi ini diartikan tidak hanya dalam pengetahuan saja, namun juga keterampilan dan sikap perilaku yang memenuhi untuk menduduki jabatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu di PMK 211 tahun 2019 telah diamanatkan bahwa pegawai ASN, TNI ataupun Polri yang akan diangkat menjadi PPK harus memiliki sertifikat kompetensi, Bang Doni. Saya tertarik tuh yang katanya harus memiliki sertifikat kompetensi. Apakah mulai sekarang sudah harus memiliki sertifikat kompetensi atau masih di tahun-tahun yang mendatang, Mbak Yunita, semua PPK harus punya sertifikat PNT ya dalam hal ini? Baik Bang Doni, kalau kita melihat di ketentuan PMK 211 tahun 2019 bahwa seluruh PPK wajib memiliki sertifikat PNT itu adalah 6 tahun sejak PMK itu diterbitkan, yaitu PMK kan diterbitkannya tahun 2019. Maka 6 tahun sejak 2019 yaitu tahun 2025. Berarti nanti terkait dengan pada saat DIPA tahun 2025 efektif berjalan, maka tidak ada lagi PPK dalam satker yang tidak memiliki PNT ya, harus semuanya memiliki sertifikat PNT tadi ya Mbak Yunita? Ya, benar sekali. Oke, nah mungkin kan dengan mendengar ini ada PPK-PPK di Satker yang belum memiliki sertifikat kompetensi, kemudian menjadi tertarik, daripada nanti nggak bisa menjabat sebagai PPK, kemudian menghambat pencairan dana di Satker, apa syarat-syarat yang harus diketahui oleh seorang PPK di Satker untuk bisa mendapatkan sertifikasi kompetensi pejabat perbendaharaan, dalam hal ini PNT? Baik, untuk kalau kita berbicara dengan persyaratan Bang Doni, kita bagi dua persyaratan. Itu ada persyaratan umum, lalu ada persyaratan khusus. Oke, umum dan khusus. Iya benar, kalau misalkan umum tentunya kita sudah yakin seluruh PPK sudah memenuhi persyaratan umum, yaitu diantaranya berstatus ASN ataupun Polri ataupun TNI. Memiliki pendidikan minimal atau paling rendah diploma 3. Memiliki golongan paling rendah 3A dan atau sederajat. Berarti bagaimanapun kondisinya yang paling harus dipenuhi itu tadi ya, diploma 3, kemudian golongannya minimal 3A dan merupakan anggota ASN ataupun anggota TNI dan anggota Polri. Benar sekali. Syarat khususnya apa nih Mbak Yun? Lalu ini kita kalau berbicara syarat khusus ini harus memenuhi persyaratan umum dulu ya Bang Doni. Kalau misalkan persyaratan khusus yang pertama, apabila PPK ataupun calon PPK memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BPPK Kementerian Keuangan, maka sertifikat tersebut dapat dikonversikan menjadi PNT. Sertifikat pelatihan ya? Ya, sertifikat pelatihan. Jadi kalau Satker sudah punya sertifikat pelatihan PPK yang diterbitkan oleh BPPK Kemenkeu, bisa langsung dikonversi menjadi PNT? Benar sekali. Untuk mekanisme yang kedua, apabila PPK ini memiliki sertifikat PBJ, merangkap sebagai struktural dan memiliki pengalaman minimal 2 tahun, maka sertifikat PBJ tersebut dapat dikonversikan menjadi PNT. Oke, berarti untuk konversi PBJ tadi syaratnya tentu punya sertifikat PBJ, kemudian sedang menjabat sebagai PPK dan
menjabat sebagai struktural atau minimal 2 tahun ya sebagai PPK-nya. Bisa milih salah satu Bang Doni, bisa pejabat struktural atau minimal PPK 2 tahun. Oke, itu kalau konversi terkait dengan PBJ ya. Oke, yang ketiga Mbak Yun. Nah, yang ketiga Bang Doni masih memiliki sertifikat PBJ namun tidak merangkap sebagai struktural atau tidak memiliki pengalaman PPK minimal 2 tahun, maka PPK tersebut dapat mengikuti penilaian dengan mekanisme penyegaran atau refreshment penyelesaian tagihan. Oh, jadi kalau punya PBJ tapi tidak merangkap struktural atau tidak memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun sebagai PPK, nggak bisa langsung dikonversi ya PBJ-nya? Tidak bisa. Harus refreshment penyelesaian tagihan. Oh, langsung ikut refreshment penyelesaian tagihan. Bentuknya biasanya seperti pelatihan klasikal tanpa ujian. Ya, tanpa ujian. Oke. Yang keempat Mbak Yunita. Yang keempat dalam hal ini kalau misalkan PPK tidak memiliki sertifikat PBJ, namun merangkap sebagai struktural, itu dapat melakukan penilaian melalui mekanisme penyegaran atau refreshment PPK. Oke. Lalu yang selanjutnya ini yang baru Bang Doni. Dari pengumuman-pengumuman sebelumnya ini ada 2 mekanisme untuk PPK yang baru, yaitu apabila PPK tidak merangkap sebagai struktural namun memiliki pengalaman PPK minimal 2 tahun, maka PPK dapat mengikuti penilaian kompetensi dengan ujian kompetensi PPK. Harus didahului pelatihan atau enggak Mbak Yunita? Tidak perlu kalau sepanjang pengalaman PPK-nya sudah minimal 2 tahun. Oke, jadi untuk PPK yang saat ini tidak menjabat sebagai struktural tapi sudah tadi 2 tahun ya, 2 tahun bisa mendapatkan PNT dengan ujian ya. Ujian tanpa ikut pelatihan dulu ya. Benar sekali. Oke. Nah, tadi kan tanpa pelatihan ya. Nah, itu yang terakhir kalau harus dengan pelatihan dan ujian dengan pelatihan. Nah, ya, itu apabila PPK tidak merangkap sebagai struktural, tidak memiliki PBJ tentunya dan tidak memiliki pengalaman PPK minimal 2 tahun. Itu harus penyegaran dulu, pelatihan, lalu ikut ujian kompetensi PPK. Oke, jadi ini benar-benar ada banyak mekanisme tapi dikembalikan lagi ke situasi atau kondisi yang dimiliki oleh PPK masing-masing. Kalau misalnya punya PBJ nanti mekanisme seperti apa, kalau hanya punya pelatihan PPK yang diterbitkan BPPK seperti apa, bahkan kalau nggak punya keduanya saja masih ada mekanisme lainnya, misalkan tadi ikut refreshment atau bahkan bisa ikut ujian yang dengan atau tanpa pelatihan. Benar sekali. Nah, caranya gimana Mbak Yunita? Kalau tadi syarat-syaratnya nih merasa, oh saya melengkapi nih, saya sudah punya PBJ, saya struktural, saya 2 tahun. Tadi kan misalnya dengan mekanisme konversi PBJ ya. Nah, caranya gimana? Baik, caranya ini sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang Mbak Doni, untuk mengikuti penilaian kompetensi ini kita melalui aplikasi Simas Paten yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan. Dalam hal ini Kementerian Keuangan. Nah, peserta pertama kali itu akan didaftarkan pada user admin Satker masing-masing pada aplikasi Simas Paten. Setelah didaftarkan, peserta akan melakukan rekam usulan. Rekam usulan yang itu tergantung dengan situasi dan kondisi yang tadi telah disebutkan. Maksudnya kalau punya PBJ ya, PBJ-nya di-upload ya. Semua dokumen yang menurut PPK memiliki atau memadai untuk dipenuhi itu dapat dipenuhi Bang Doni. Nanti di-upload saja ya, di-upload saja semua dokumen yang dipersyaratkan. Lalu setelah itu peserta akan melakukan verifikasi awal, yang selanjutnya usulan dimaksud akan diverifikasi lagi oleh user admin Satker. Lalu usulan dimaksud setelah diverifikasi oleh user admin Satker akan diverifikasi oleh KPPN. Nah, setelah diverifikasi oleh KPPN, nanti kantor pusat kami yaitu Direktorat Sistem Perbendaharaan akan menentukan mekanisme apa sih yang tepat untuk dilakukan penerbitan sertifikatnya Bang Doni. Berarti urutannya pertama kali admin Satker di Simas Paten itu merekam terlebih dahulu usernya, baik itu mungkin nanti PPK, PPSP atau bendahara, kemudian masing-masing pejabat perbendaharaan tadi melakukan upload data-data yang sesuai dengan persyaratan, kemudian diverifikasi oleh admin Satker, kemudian diverifikasi lanjutan oleh admin KPPN, kemudian diverifikasi final oleh admin di Direktorat Sistem Perbendaharaan untuk kemudian ditentukan mekanisme untuk mendapatkan PNT dari setiap PPK-nya ya Mbak Yunita? Iya, benar sekali. Oke, Mbak Yunita terima kasih buat sharing-sharingnya di episode kali ini. Terima kasih juga buat mitra KPPN Pangkal Pinang yang sudah menyaksikan Belacan di episode ke-11 terkait dengan standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan khususnya PPK. Sampai bertemu di episode Belacan berikutnya. Belacan, belajar bersama lewat Sinema Perbendaharaan.